iya. Kayak ada suara orang nangis toh. Dengar nggak coba? Iya. Jangan dulu. Coba kita lihat di sekelilingnya dulu aja. Nggak ada, masa tadi udah muncul. Ayo kita coba. Saya kalau Ada masa. Ini kamar mandi. mungkin kamar mandi juga. Ini kabel apa tuh yang belum? Kapan aja ya? Lampu cewek. Kalau coba kita di atas. Gelap kan? Oh, mati. Masih. Kamarnya lagi. Bukan itu. Ya. Assalamualaikum. Waduh. Pelan, oh. Kamu ikut sini ayo, Fer. Biar tidak timbul fitnah kita. Siapa yang nangis? Kenapa? Apa? Ya. Nangisin Gus. Ngapain nangisin Gus? Kok nangisin Gus tuh? Nangisin Gus. Ini kenapa tuh? Mbak? Kenapa? Mulanya nih. Ya tadi tuh awalnya cuma katanya pingin itu pengen belajar sama Gus, terus tak bilangin. Mau belajar apa? Belajar ilmu agama. Mas. Terus? Terus tak bilangin, Mbak, kan masih ada besok-besok kalau Kayak gini loh. Kan dia lulusan dari Mesir, dari pondok, baru pulang ke Indonesia. Kok masih Iya. ingin belajar agama? Harusnya beliau lebih ahli agama dong. Iya, secara kan di luar loh Mas Dimas. Maksudnya Jadi katanya pengen belajar sholawatan sama Gus, kan Gus itu suaranya enak gitu kan saya juga bisa sholawatan, Mbak. belajar, Kan kamu jelek. belajar sama Suci wajah ya sementara. Gak mau. Loh kok gak bisa lah Mbak kalau Mbak ngotot mau ketemu sama Gus Idris. Kenapa nggak bisa, kan cuma 1 jam aja Mas buat private. Meskipun 1 menit. Siapa ini? Neng Julfa, meskipun 1 menit nggak bisa, soalnya terlalu padat gitu loh jadwalnya. Apa sampai belajar sama Mas Habibie? Nggak mau. Saya nggak bisa sholawatan yang enak. Sholawatan bisa, suara yang nggak Siapa kedukung. tahu mau. Nggak usah, kamu aja Pak. Nangis, nggak mau. Sudah Mbak. Mbak jangan nangis toh, nanti kalau nangis sampai takutnya nanti kita malah gimana. Kenapa kok Iya. sampai nangis? Habibie kamu apain? Ya ini aduh. Masa kita mau bilang ke Gus kayak gini kan juga nggak enak. Nah makanya itu saya Di sisi lain Gus sekarang padat jadwalnya. bukannya gitu Mas, itu dari sore loh gitu. Tadi udah minta ke saya, tapi yo saya yo nggak anu toh Mas. Habis maghrib ini tadi nangis terus saya nggak berani saya ngetuk itu. Ya, saya makanya manggil sampean sebagai Iya, saya keamanan nggak berani di dong sini. bilang ke Gus kalau seperti itu keadaannya. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504.
Bank Mandiri 1440575711111 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai وابتهالي شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري حاجة في نفسي فاقضها يا خير قاضي حاجة في النفس فاقضها يا خير قاضي وأري سري وقلبي من لظاها الشواذي وأري سري وقلبي من لظاها والشواذي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Ini saya lagi bersama pujaan hatinya panjenengan yang jenengan damba-dambakan, yang jenengan tunggu-tunggu, yang jenengan nanti-nantikan. Siapakah dia? Ini adalah Mas Habibi. Masya Allah. Masya Allah. Enggak, lama nggak ketemu Mas Sujiwo kok. Seperti apa sih ini Mas Dimas? Kenapa dia? Masya Allah. Ini nggak tahu. Sekarang setengah agak Tapi ini goyah. komennya langsung ada komen. Mas Habibie makin ganteng katanya. Ya Allah. Semenjak sama Mbak Din, siapa Bu Dina sama ya Allah. Jangan menggiring opini yang tidak ada kebenarannya Mas Sujiwo. Masya Allah. Itu nanti jatuhnya fitnah. Ya Allah, al fitnatu asyaddu minal khat. Nah, apa artinya? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya itu kita semua sahabat Gio, sahabat Ulo,
jauhi diri kita dari yang namanya fitnah, yang namanya berbohong, yang namanya munafik. Betul. Karena apa? Karena sesungguhnya hal-hal yang seperti itu lebih mempercepat kita untuk masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman jauhilah Anda dari fitnah, dekatkan pada cinta. Nah, itu Cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul. Gimana nih kabarnya Mas Sujiwo? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Semoga diberi kelancaran rezeki. Amin. Dan juga bisa mencarikan jodoh untuk panjenengan. Jodoh untuk saya, Masya Allah. Iya. Sungguh mulia hati antum ini, Mas Sujiwo. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Nyari untuk yang kedua. Ya Allah. Jangan Mas Sujiwo. Kalau bisa, kalau ada satu ya satu aja. Kita rawat, ya kan? Kita sayang, kita cintai dengan sepenuh hati. Oke, tapi kalau sampean kok gonta-ganti ya? Gonta-ganti maksudnya gimana Mas Sujiwo? Dari satu ke satu yang lainnya. Masya Allah. Ya Allah. Jangan seperti itu Mas Sujiwo. Jangan emosi Mas Habibie. Rokan. Kita ini cuma guyon ya teman-teman. Jangan dimasukkan ke hati biar masuk sendiri Ya. seperti itu. Ya ini. Mas mau Oh, rokok. mau rokok. Misi tak lempar ya, maaf. Mas Habibie ini nggak tahu kenapa rokoknya yang mil-mil. Bukan mil, ini bol. Bol itu ya. Kalau saya yang kretek-kretek. Mas Bak itu Zuber. Saya tuh sukanya yang kretek-kretek teman-teman. Jadi yang rodo antep. Makasih ya Mas. Iya Mas. Insya Allah. Ini gimana? Enggak. Kelanjutannya kasus ini gimana? Ini tadi kita sebelum kita bahas yang kelanjutan itu, aku mau kasih mainan satu aja. Apa, Mas Bet? Habibie kan jarang temenin Juber. Dan aku akan taruh nih, kalau memang Mas Habibie sekarang ini deket jodohnya. Kenapa kok jodoh? Dan ada di sini ada ya, di sini ada di sini. Dan kita akan pindah ke dalam, bisa tembus Mas Habibie. Ya, tembus itu. Insya Allah. Kamu masih orang baik, masih tembus. Kalau nggak tembus nggak baik berarti ya. Diulangin bisa nggak coba ke Sujiwo? Bisa nggak Sujiwo? Nggak, ini saya udah berprasangka buruk ini teman-teman, nggak usah. Ya, nah, ini, nih kan tanda gini ya, tanda gini mana? Ini. Nah, kan gini ya, nah gini. Bisa tembusin? Enggak tembus kan? Jahat kamu. Kamu jahat kamu. Oh. Ada udang di balik batu itu. Ya Allah. Kalau biasanya gajah di balik semut. Iya, ada di baliknya apa gitu pokoknya lah. Udang di balik batu. Batu di baliknya udang. Ini gini loh Mas Habibie. Dari tadi itu saya mendengar ada yang menangis. Menangis. Iya. Mas dengan tadi keperluannya ini Mas. Dari tadi tuh Iya. ada suara perempuan menangis. Makanya di sini Mas. jenengan sebagai keamanannya pondok. Makanya saya mau ajak jenengan menyelidiki masalah ini. Apa? Menyelidiki. Menyelidiki. Nah, itu supaya tidak ada kecelakaan yang diinginkan. Seperti itu. Apa kecelakaan itu? Itu. Anu ya, Mas Sujiwo, nanti malam ketemu saya ya. Nanti tak lesin bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Jadi biar nggak mislah-misli. Iya. Ya Udah Allah. tak bilangin pakai bahasa Jawa aja nggak apa-apa. Sebagian sahabat-sahabat pasti. Iya, nggak apa-apa. Ya saya ya juga sungkan toh. Mosok liannya pakai bahasa Indonesia, saya bahasa Jawa Tapi sendiri. ya yang malu itu saya. Wow, kamu pakai bahasa itu ngalor ngidul, Loh, compar campur kayak. loh tapi kan bahasa Indonesia ini adalah bahasa kita. Iya. Iya kan? Makanya yang apa namanya? Ini lainnya seperti itu ya saya seperti ini. Karena kan saya ini perpaduan antara Jawa dan Indonesia. Ya sama. Nah iya. Ya Allah. Terserah Mas, yang penting aku pengen denger cerita lucu dari Mas Habibie yang kemarin ketika Mas Sujiwo diajak
belanja untuk pembangunan masjid kemarin itu gimana ceritanya? Ya jangan seperti itu Thomas, itu namanya mengumbar Yang di aib. di kalkulator itu loh. Apa? Oh masya Allah. Tangga Iya. jalan sendiri itu loh. Ya ini Mas Sujiwo. Antum itu harus sering-sering keluar sama saya Mas Sujiwo. Ya. Karena apa? Ya bukannya apa-apa. Masa di eskavator apa? Yang Eskalator. ya kalkulator itu kan? Ya. Masa kita tinggal mijak ya kaki kita ke situ, diem, udah nyampe atas toh. Kenapa toh? Mas Sujiwo bingung sendiri sampai baju saya ditar, ya Allah. Tidak seperti itu teman-teman. Tidak seperti apa yang panjenengan bayangkan. Itu. Saya karena apa? Sahabat-sahabat percaya. Saya itu kalau ngomong pasti ada. Ada buktinya ya. Ya Saya Allah. kalau ngomong pasti ada buktinya. Bentar Mas. Mana ya? Al fitnatu ma'an khotawanisian. Klero. Ya Malah Allah. tekan dindi jangan grogi, Man. Jangan grogi ya Mas Sujiwo ini ya. Ya apa sih? Innallaha ma'asobirin. Mohon maaf sebelumnya Mas Sujiwo. Bukannya kalau antum mau ngomong saya fitnah, lantas ini apa sahabat? Itu editan teman-teman. Glundung kabeh. Itu editan teman-teman. Ya Allah. Saya putar satu kali lagi ya biar. Iya coba. Ya Allah. Lah yo. Apa ini Mas Sujiwo? Lah yo. Lah yo gimana Mas, wong neng alas ki ndak enak Mas ngono-ngono. Makanya itu Antum antum. yo dukun santet. Iya, kamu dulu kan tak omongin Sujiwo daripada kamu ikut almarhum si Kobar ya kan. Lebih baik kamu ikut sama saya, ikut sama Gus Idris enak. Yo gimana Mas? Yo namanya yo saya ini tolonglah diajarin ke era-era yang Nah, makanya ini kamu harus tekun lagi dan lebih tawadu lagi ikut Gus Idris. oke. Karena di sisi lain ya kan pasti ada hal-hal yang seperti itu. Apa, Ber? Kamu tersungging. Saya ngomong Zuber. Zuber siapa? Kobar. Apa itu kobar itu? Kobar itu adalah sosok monster, Ber. Iya. Dia monster, punya taring, kupingnya panjang. Masya Allah. Wajahnya seram seperti Mas Habibie. Tapi kan banyak yang cinta. Ya Allah. Yang seram kamu kan ada. Ya apa-apa ya, namanya orang itu kan berbeda-beda, tetapi Wes kita meskipun langsung ke wajah saya pokoknya seram. tadi loh. Kenapa kok saya dipanggil ke sini? Ya makanya itu Mas untuk menyelidiki yang nangis tadi. Ya yang nangis tadi supaya nanti kalau saya sendiri takutnya nanti ada fitnah dan terjadi kecelakaan yang diinginkan. Yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan. Ya. Gitu loh. Makanya saya mengajak sampean sebagai keamanan. Tapi kira-kira siapa Mas Dimas? Ya ini makanya kita cari. Kurang tahu. Gitu loh Mas. Masa di pondok ada Wah, makanya kalau makhluk halus halus. kan enggak. Tapi tadi setelah saya selidiki itu saya naik ke atas kok deket, kok kayaknya di kamarnya Neng Zulfa sama Neng Rahma gitu loh. Nanti beliau sendiri yang nangis. Iya. Siapa? Wak. Kamu pastikan dulu lah kok. Nah, ya. Jangan langsung ambil. Ya makanya itu kalau memang Neng yang nangis kenapa nangis gitu loh. Jadi kan jenengan sebagai penanggung jawab itu apa ya namanya? Tahu gitu loh Mas Habibie. Ya ini kalau nggak kamu kasih tahu saya kapan taunya. Makanya kita cross check aja siapa suara-suara siapa yang nangis itu. Itu entah manusia apa makhluk halus Ya, kalau kan. makhluk halus kan otomatis kan terasa Mas. Maksudnya kan auranya kan krosong, lagi enggak krosok blas. Maka dari itu Oh iya. Kayak ada suara orang nangis toh. Dengar nggak Juber? iya. Dari tadi tuh pengen ikut sih ibunya. Tapi jangan dulu.
Coba kita lihat di sekelilingnya dulu aja. Enggak ada, masa tadi udah muter. Ayo kita coba. Saya kalau Sekarang bos itu masih ada acara. Kita Enggak bisa ada, masa besok-besok. Ini kamar mandi. mungkin kamar mandi juga. Ini kabel apa tuh ini kok kamar mandi? Kapan aja ya? Lampu jalan. Kalau coba kita di atas. Gelap tadi. Oh, mati. Masih. Insya Allah. Kamu itu ya kok si Coba masuk jiwa yang betul coba. Kamarnya yang sebelah sini. Ya. Kayak ini banyak. Bukan itu. Iya. Assalamualaikum. Siapa? Waduh. Bentar-bentar ya. pelan-pelan. Wah. Pelan-pelan oh. Kamu ikut sini ayo, Per. Biar tidak timbul fitnah kita. Iya mas, Siapa yang nangis? ini Mbak Zulfa nangis. Kenapa? Nangisin Gus Idris. Apa? Oh. Gus Idris. Ya. Nangisin Gus. Iya. Ngapain nangisin Gus? Kok nangisin Gus lo? Nggak tahu katanya. Kok nangisin Gus? Gus kan udah bilang kalau Gus itu lagi ada acara. Lah enggak, maksudnya nangisin ini mau ketemu. Pengen ketemu, nggak tahu. Kok Dia kan sampai nangis? Apa coba ditanya aja. Saya permisi masuk boleh? Eh, iya, nggak tapi izin dulu lah. iya nggak apa-apa. Masuk dulu. Oke, tapi rame-rame loh, jangan. Ayo, kita rame-rame. Ya udah, saya aja yang masuk ya. Woh, kamu jangan kayak gitu. Ya wes yo. Ada orang di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan nangis. Waduh. Mbak, yuk kayak gini loh Mas. Ini kenapa tuh? Mbak? Kenapa? Awal mulanya Ketemu nih. sama Gus. Ya tadi tuh awalnya cuman katanya pingin belajar sama Gus, terus tak bilangin. Mau belajar Mbak, apa? Belajar ilmu agama Mas. Terus? tak bilangin Mbak, kan masih ada besok-besok, masih ada waktu Kayak gini loh. besok-besok. Kan dia lulusan dari Mesir, dari pondok, baru pulang ke Indonesia. Kok masih Iya. ingin belajar agama? Harusnya beliau lebih ahli agama dong. Iya, secara kan di luar loh, Mas Dimas. Maksudnya Duh, malah Jangan jadi nangis. Katanya pengen belajar sholawatan sama Gus, kan Gus itu suaranya enak gitu kan saya juga bisa sholawatan, Mbak. baca, Kan kamu jelek. belajar sama Suci aja ya sementara. Nggak mau. Loh kok? Kan ini suaranya sama-sama enak, Mbak. Enakan Gus Idris suaranya. Loh, Ini kan Gus Idris Wah. kan. iki. Iya, iya. Mas. Enggak, Gus Idris itu suwibuk, Mbak, orangnya. Nggak bisa. Sama jelaskan, Mas. Bibi. Ya, Gus Idris itu agendanya padat, apalagi sekarang ini. Jadi banyak pengobatan, banyak Kasihan. kesana kesini tausiah, ngisi ceramah. Gak bisa lah Mbak, kalau Mbak ngotot mau ketemu sama Gus Idris. Kenapa nggak bisa? Kan cuma 1 jam aja Mas buat private. Meskipun 1 menit, siapa ini? Neng Julfa. Neng Julfa, meskipun 1 menit, nggak bisa, soalnya terlalu padat gitu loh jadwalnya. Apa sampean belajar sama Mas Habibi? Nggak mau. Saya nggak bisa sholawatan yang enak. Sholawatan bisa, suara yang nggak Siapa mendukung. tahu mau. Gak usah, kamu aja Wah. Jangan nangis, nggak mau. Sudah Mbak. Mbak, jangan nangis toh. Nanti kalau nangis sampean takutnya nanti kita malah gimana. Kenapa kok Iya. sampai nangis? Habibi kamu apain? Mas Sujiwo, Ya, Mas nggak mungkin Sujiwo kayak sudah bilang gitu. sama Gus apa belum sih kalau Mbak Zulfa ingin belajar sama Gus, Mas jangan dibawa, nggak apa-apa di sini, duduk di sini. Enggak apa-apa di sini. Nggak enak Mas. Duduk Enak di sih. Wah, Enak kamu di bawah. berdiri aja, berdiri, jangan. Nah, kamu Tapi kayaknya beneran niat mau belajar sholawat. Sik, Karena toh. apa? Ada gitar. Ini ada Aduh, sound. aduh. Ada sound. Cepot. Tapi ya enggak seperti itu. Mau belajar sholat sampai nangis lu nyapo. tapi ya gak bisa kayak gitu Mas Dimas. Nah iya. Maksudnya gitu loh. Apa kok sampai nangis-nangis? Belajar sholawat Belajar loh. sholawat Bro, aja bro. loh ya. Iya. Bentar, saya tak gimana, ngomong gimana? sama Sebi. Juber di sini. Di sini aja. Iya. Jangan. Itu akan mawasin Zubair. Iya, saya awas. Ini gimana Mas Dimas? Kalau saya sih menganggapnya itu aneh. Sama. Aneh Kayak- itu ya. Kayak orang Gimana ya? Mas Habibi. Ini kayak punya niat tertentu gitu loh. Iya, sampai nangis kayak gini kan gak logika kan? Iya. Sebenarnya kalau ingin sholawatan kan ikut gabung sama santri-santri, santriwati kan bisa. Iya. Kenapa kau minta private? Bukan gitu loh. Dan kenapa kok minta Gus? Umi kan ada. Iya, yang perempuan Nah ada. itu, kalau
Mati lampunya. Wow, siapa? Ber, keluar, Ber. Ber, keluar. Zuber ini. Ayo keluar semua. Lampunya dimatikan sama Zuber. Jangan gitu kamu. Kamu bawa apa itu? Ya Allah, Ber. Kita ini lagi mikirin ini gimana? Ini serius, Ber. Ayo, Serius, solusinya serius, gimana serius. nih, Mas? Ya ini aduh. Masa kita mau bilang ke Gus kayak gini kan juga nggak enak. Nah makanya itu saya. Di sisi lain Gus sekarang padat jadwalnya. Bukannya gitu Mas, itu dari sore loh. Gitu. Tadi udah minta ke saya, tapi saya nggak anu toh Mas. Malah habis maghrib ini tadi nangis terus nggak berani saya ngetuk itu. Ya, saya makanya manggil sampean sebagai Iya, saya keamanan nggak di berani sini. dong bilang ke Gus kalau seperti ini keadaannya. Dong Umi ada, udah saya sarankan sama Umi aja. Umi juga bisa. Ayo coba kita. Itu loh. Kemana? Ya ayo, Juber, kok malah jangan kamu cium toh, Ber. malah cium-ciuman. Aku dipaksa Zuber. Ayo. Gini Mbak, kayaknya lebih apa ya, lebih pantasnya itu jangan ke Gus lah Mbak. Siapa Neng Zulfa ya? Ke Umi aja gimana? Misal ke Umi gimana? Kenapa kok nggak mau? Saya tuh mengagumi Gus Idris. Gus Idris itu sabar orangnya. Terus Kan sama maunya Umi juga. Suaranya juga enak. Ya maunya sama Gus Idris belajarnya, Dek. Tapi kan Mbak Zulfa nggak boleh terlalu apa ya? Maksudnya besok kan bisa, nggak harus sekarang. Nggak apa-apa, ditungguin aja sampai Gusnya selesai, Mas. Gus itu pulangnya subuh Mbak. Ya nggak apa-apa, habis sholat subuh nggak apa-apa. Habis sholat langsung subuh ya belajar. Istirahat. Lah kapan istirahatnya Gus Kalau kalau mau ngajarin kita sampean. Mbak jangan terlalu malah pengen nyampe kayak gini. Terus kan udah Iya ki bos. Astagfirullah. Ngatasi wong nangis biasanya cuma nangis Mas Bibi. Pengen peluk rasanya. Tuh wapok kene engko. Ora aku lek ngatasi wong nangis biasanya Berani wong kayak gitu nangis. tak ajar di sini kan. Kok bisa-bisanya. Mas Sujiwo. Ya. Sujiwo mana? Ini di sini saya. Maaf saya pikir di situ. Ya Allah, saya sangat dibutakan dengan cinta ya Allah. Gimana? Tadi yang saya tanya, Mas Sujiwo sudah bilang sama Gus apa belum? Kalau misalkan Mbak Zulfa ingin belajar sama Gus, pengen belajar privat. Gusnya itu belum pulang. Masih keluar Gus. Berarti dari tadi itu belum disampaikan sama Gus. Ya belum toh Neng, wong Gusnya masih pembersihan di luar kota kok Kira-kira pulangnya kapan, Mas? Ya besok subuh Mbak. Besok Biasanya subuh itu baru datang. Pasti besok Beliau. subuh ya. Iya, kita tapi juga nggak tahu. habis sholat subuh pasti beliau itu istirahat. Iya. Mungkin sampai siang lah. Siangnya nanti sekitar jam 12-an pasti ada pasien pengobatan. Setelah itu keluar lagi tausiah atau pembersihan majelis. Padat banget ya. Makanya Juber, ini itu. tanya Juber, gimana Juber ini? Nanya gimana? Hah? Gak mungkin, Ber. Kenapa? Coba Mas Habibie. Apa? Masa, Ber? Gak mungkin toh, Ber. Apa? Aku malah bingung nih. Apa yang dikatakan Juber? Anu, kata Zuber, ini ada indikasi. Di luar aja. Coba di luar. Jangan ngomong di sini. Zuber ngomong katanya siapa nih Zulfa ini ada rasa sama Gus. Loh. Apa mungkin? Kayaknya dia ini terobsesi terus suka sama Gus. Sekarang nggak logika loh. Tapi Gus kan udah ada Umi, ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Lah makanya Kalau Gus nggak mungkin karena sudah ada Umi lah. terus ini gimana Mas Habibie? Tapi emang kemarin tuh Mas Habib pas nggak ada. Si ini jelek-jelekin Umi. Gimana? Jelek-jelekin. Jelek-jelekin Umi. Iya. Tapi itu Kok semua berani-berani? masalahnya udah clear sih, udah clear. Kok berani-beraninya? Ya, nggak tahu kita. Udah Hah? semuanya. Masalahnya udah clear. Apa masalahnya? Kok sampai jelek-jelekan Umi ya? Ya, nggak Ya tahu. kita nggak tahu. Saya ini nyamperin tiba-tiba dia berkata seperti itu. Ngomong kayak apa dia? Kalau Umi itu apa namanya tukang marah. Terus gitu. Terus apa lagi? Akhirnya sama Habib kan ditempokkan sama Umi. Terus? Setelah ditempokkan sama Umi,
Umi itu kesiram bajunya. Terus Dia marah-marah, intinya Umi gampang nusuhan. Terus Habib itu loh tiba-tiba bilang gini, ya bener juga Umi, apa kata Neng Zulfa Umi sama tukang marah gitu. Dan Habib Jadi Habib malah memihak ke dua wanita itu karena Habib membela wanita dua itu. iya karena itu amanah dari Gus sih. Aku juga bingung. Dan saya sama Umi disuruh membawa pergi kedua wanita itu. Kok mah tambah gak beres gini toh? Ya makanya itu. Tapi masalahnya itu sih sudah Pemikirannya piye? Habib kok bisa kayak gitu Habib ini? Dan kemarin sempat Neng Zulfa itu kan dibawa kabur sama orang. Habib yang dipasrai malah pasrah ke Dimas. iya toh. Kayak saya itu ya sampean tahu sendiri, saya masih Tapi saya nggak terima ini kalau Umi sampai dijelek-jelekin. Nah makanya itu kan, tapi kan kita masalah udah selesai, udah clear. kalau yang itu udah clear, udah clear. Ini Mas Habib. tinggal gimana Jadi kita sampean yang menyelesaikan. ini loh. Ini kok katanya seneng sama Gus. Terus gimana caranya kita menyampaikan ke Gus kalau kayak gini coba? Ya nggak mungkin. Ya iya makanya itu. Sedangkan Gus itu kan sudah berkeluarga, udah ada Umi. Ya pastilah. Kalau nggak disampaikan, kita juga yang repot mas. Apa kita sampaikan, kita beri clue-clue aja ke Gus. Nanti biar Gus bisa apa ya, biar nggak nganu gitu loh, nggak sampai menerima cintanya. Ya orang nggak mungkin kalau Gus nerima Ya cintanya. nggak mungkin tau. Kebantar. Nggak mungkin lah. Wis, ayo masuk. Jangan keras-keras. Masuk, ayo masuk. Nanti. Ya udah, yang penting Nanti malah dia curiga kita gimana loh. itu ngapain itu? Ayo, Ber. Ber. Ayo Ber. Udah Mbak, jangan nangis, Udah, Neng. jangan nangis. Neng Zulfa sama kalau nangis tambah jelek loh. Jangan nangis. Udah, Neng Zulfa jangan nangis. Saman itu kalau nangis tambah Belajar jelek ke Umi aja soalnya. ya. Nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Maunya sama Gus Idris. Alasannya apa nggak mau sama Umi? Ya aku pengen belajar langsung dari Gus Idris. Kan Aku sama langsung aja. deh. Kan aku tadi udah curhat sama kamu loh. Iya, tapi Mas Sujiwo ayo dong minta bantuannya, kan bisa telepon Gus Idris. Tapi mohon maaf Mbak, kalau kita aduh. Kenapa sih kok kalian itu nggak mau ngasih aku kesempatan belajar sama Gus Idris? Mas ayo dong Mas Sujiwo minta tolong. Bukannya sama kita Mas nggak Idris. mau, wong Gusnya aja loh belum pulang. Umi kemana? Umi ada apa mau di Sama Wah, Umi. belajar sama Umi ya. Gak mau deh. Hei, saya sama Mas Habibi. Kalau sama saya nggak mungkin lah. Saya jaga pondok, kamu itu yang suaranya enak wong. Loh, saya nggak bisa loh, Mas. Ya, gimana caranya? Kamu kan biasanya sholawatan, wong. Loh, Bisa sampean tuh bisa mas, aku yakin. loh ini loh, lihat suara saya, lihat suara saya. Aduh. Kalau sama Umi itu suka marah-marah. Kalau Gus Idrisnya itu sabar deh. Marah-marah Aku nggak suka. gimana? Umi marah-marah gimana? Ya Umi itu suka marah-marahin Gus Idris di depan umum. Kapan? Aku lihat sendiri. Kapan? Kemarin aku lihat sendiri. Saya kemarin. selama di sini saya nggak pernah melihat Umi marah-marah pada Gus Idris. Mas Tapi Sujiwo kepada sampean ya? mengiyakan. Kalau saya pasti. Ya Allah. Mas Sujiwo itu mengiyakan loh kemarin pas aku bilang Umi Iya itu kan suka gimana, Wo? marah-marah. Kamu Kalau jangan Umi main-main, suka Wo. marah-marah. Saya tuh nggak main-main loh. Saya memang tahu Umi itu di situ marah-marah sama Gus. Terus kamu bilang kayak apa? Loh, saya cuma bilang gitu. Jangan sampai ini jadi fitnah yang enggak loh ya. Lah diampot malah Habib sing belo iki. Loh, Mas, kamu ngarani Habib, terus ini bilang sampean. Gimana toh Mas Jiwo? Lah wong, Oh, ndek iki kamu ya nek jangan berjalan di tawo. Eh. Kamu ingat saya akan berbuat apa kalau orang yang bermain-main dengan kemarin tuh malah Habib loh Mas yang membela ini. Kok saya loh? ini kalau sampai Ini tadi sore ya, gini tak ceritanya kronologi nih. Ini sore aku sampai budal, aku kan ngelak-ngelak Umi, gitu. terus Aku ngomong, lho iya Mbak Cen bener lek ngomong lek Umi gampang nesu, gedekane nesu ning ngarepe wong akeh. Bener, aku roh soalnya nyeneni Guse. bahasamu bahasa Indonesia wah aku gak ngerti wong. Aku ndak iso lek ini bahasa Indonesia mas rontol aku kon ndi. Ya toh. Ngomong kalau Umi sering ngambek Umi ke Gus. nesu-nesu ning Gus ning Ah, depan umum. terus? Nah, dan di situ kan aku ada.
Aku mau tahu ya saya. Terus kamu mengiyakan tanpa tahu masalahnya apa? Loh, aku neng kono, terus akhirnya ditempukne neng Umi ya toh. Wis ditempukne neng Umi toh. Wis debat neng kono. Lah moro-moro Habib ya bener Mi, apa kata neng Zulfa Mi kalau sama neng suka malah gini. Kamu ngomong yang bener wah, daripada ditutuk gitu, sama Jampet videonya bukan. daripada ditutuk sama Zuber lo nanti sampean. Kowe ndek iki yang kameramen, kok malah pengen jeloknya aku aduh. Loh iya ta, Zuber nggak mungkin marah kalau Ini sampai loh, ngomong itu bener. masalah yang sensitif kok. Loh. Kalau kamu sampai salah mengucapkan jadi fitnah. Loh, makanya itu. Terus dengarkan dulu. Apa? Saya kan udah bilang kronologinya seperti itu. Dan di video juga ada. Wah, kalau bisa omongan kayak gitu yang sensitif, jangan kamu keluarkan ke orang-orang. Karena apa? Nanti kalau orang ya kalau bisa-bisa mikir logis, kalau enggak fitnah jadinya. Nah iya, saya kan udah minta maaf juga ke Umi kemarin pas waktu ada Umi. Jangan diulangin lagi, Bo. Apalagi sama orang yang baru kita kenal, Loh, loh. makanya itu malah justru itu Habib yang membela ini. Di situ Kamu kemarin. menyalahkan Habib. Loh, saya nggak menyalahkan Habib, Mas. Di situ ada videonya, buktinya ada semuanya. Saya nggak ngomong kosong. Mbak Zulfa ngomong apa sama Mas? Umi? Ya saya Ngomongnya cuma seperti apa? Ya saya cuma mengingatkan Umi supaya tidak memarahi Gus itu di depan umum, karena kan kasihan juga Gusnya, nanti wibawanya malah turun, harga dirinya turun, kan kasihan. Terus Mbak ngomongnya di depan anak-anak kayak gini. Di depan yang ngemas madu malah kemarin. Ya Itu. Allah. Dan di situ saya marah, Mas, karena dia udah menyiram Umi air. Iya. Saya nggak sengaja loh itu Mas Jiwo. Nggak Saya sengaja kesandung. gimana, Wong? Mestere lo, anu apa jenenge? Ngene iki apa? Rata. Lah wi. Lah kok moro-moro kesandung nyiram Umi. Kesandung sama jubah saya sendiri. Ya aku nesu lah akhirnya. Mas kan kemarin kan Mbak Zulfa pakai apa gamis. Nah, gamisnya itu kayak nyerem peti gitu loh. Saya juga pakai sarung loh, Neng. Ini juga bisa nyerim peti ini. Aduh, Kan ngono. gitu. Wah, Kan kamu kalau jangan perempuan bercanda, itu Wong. kan dia lebih Saya nggak lebih bercanda ini apa Mas namanya, Habibi. Wes, hop iki fokus dewasa. nang perkara nek emang piye. Kenapa masalah yang kemarin dibahas lagi? Loh, Kan ya sekarang udah. saya cuma pengen Ya, karena belajar saya nggak ilmu tahu. sama Gus Idris. Ya oke. Makanya yang kemarin sudah kemarin karena sudah selesai urusannya. Ini sekarang gimana Mas Habibi? Cara Ya menyelesaikan pasti nggak masalah bisa ini. ketemu sama Gus. Ya iya monggo selesaikan Nggak bisa. berdua. Ya udah, Oh, ayo berdua. kita keluar. Siapa ber? Mas Habibi Ya, di sini. jangan Loh, fitnah, nanti jatuhnya. lah Fitnah, gimana? Wo. Ya kita sama-sama di Oh, sini, ya Wo. wes, oke. Ngapain di sini? Ini tanya sampean kenapa kok nangis? Oke, kalau kalau Neng nggak mau ke sini, oke. Kita cabut. Gak usah Untuk diketemukan urusan sama Gus, sama Gus kita nggak mau ikut campur. Bukan Dan gitu. kita Loh udah. Mas, jangan gitu Mas. Oh, Mas. Nangisnya tambah banter. Piye? Nah, dia nggak tahu diuntung ya malah. Apa kata aku yang aku bisik tadi itu nggak usah ribut-ribut, kita keluar. Aku udah bisikin sama kamu. Udah kita keluar. Gimana? Bantu aku buat ketemu sama Gus. Nggak Aku pengen bisa, belajar. Neng Zulfa nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gus Orang aku nih lo pengen belajar ilmu agama sama Gus Idris. Ya. Ya, Kenapa sampean nggak kan bisa? pulangan dari Mesir, pasti udah Mbak, lebih ahli lebih selain pinter. Gus Idris di sini tuh Kenapa? ada Umi loh. Yang bisa sama-sama perempuannya sama Umi. Kenapa kok sama milih Gus Idris? Apakah sampean ini punya niat yang beda? Nggak mau, saya maunya sama Gus Idris. Ya bener. Heh? Sampean punya niatan beda apa gimana? Enggak, saya niatan lillahi ta'ala pengen Nah, belajar. kalau orang belajar itu pasti ada waktunya dan ada jamnya. Dan satu lagi jamnya itu yang masuk akal lah. Mas minta tolong bisa itu apa kirim pesan ke Gus Idris gitu loh. Kalian lo belum Maksudnya- berusaha buat bantuin aku. Maksudnya gini kan kemarin kan maksudnya tadi kan Mas Sujiwo kan sudah ngobrol sama kita ya kan, kalau misalkan apa namanya Mbak Zulfa pingin belajar ilmu agama sama Gus Idris. Nah karena berhubung Gus Idrisnya itu lagi Ilmu agama atau sholawatan? Ilmu Dua-duanya. agama, sholawatan, Hah? kesabarannya. Dua-duanya. Saya pengen belajar semua dari Gus Idris. nah karena Lulusan luar Mas negeri. bentar Mas Oh. karena Gus Idrisnya itu sekarang lagi ada acara dan nggak bisa diganggu, jadi saya minta tolong apa kirim pesan gitu loh sama Gus Idris biar maksudnya biar Gus Idris nyari waktu biar bisa Gini loh, belajar. Neng, kami belajar jelaskan yang nggak dulu. sulit.
kami tuh nggak bisa semena-mena ngirim WA, ngirim pesan, telepon, nggak bisa. Jangankan WA atau kirim pesan secara kayak gitu, kita ngomong aja sukan. Saya aja tidak pernah kirim pesan. Kamu nggak punya Iya. Viber? Lah, terus gimana Mas? Ya, Maksudnya biar ini, Gus gini, itu ada Mbak ya. waktu buat ngajarin Mbak Zulfa. Saya jelaskan lagi Mbak ya. Saya ulang-ulang lagi Mbak ya. Untuk itu, mohon maaf ya kan, Gus Idris pasti nggak bisa. Duh, tapi kan tadi Mas Sujiwo sudah mengusahakan Mas. Mas, ayo bantu. Wah, kamu jangan ambil keputusan sendiri lah, Wah. Saya nggak ngambil keputusan. Terus kamu kok mengiyakan, Wah? Saya nggak mengiyakan, Jo. Aku ngomongin loh. Sik Mbak, aku jajal tak ngomong Guse. Aku orang iyakan. Terus kalau kayak gini gimana kamu? Lah matane aku mek nang kene dadi anu lho, apa jenenge? Wedhus Lah, ireng. kamu yang mengiyakan. Terus videone isik aku ora mengiyakan. Pukul kamu. Aku lho mek ngomong, "Iya, Mbak, engko jajal tak omongin Guse, sik piye?" Ngono lho. Mbak bisa, Mbak. Pas aku wis ngomong sik, aku tak ngomong sik. Aku wis ngomong, lek karo Umi piye panggah-wegah entuk tegah. Ya wis sik jajal tak ngomong Itu Guse. jangan satu-satunya itu, Mbak. Mbak siapa? Ning Zulfa ya. Satu, kalau mau belajar sholawatan dan lain-lain bisa ke Umi. Dua, bisa bareng-bareng sama santriwati. Nah, Kalau untuk bersama Gus Idris, apalagi privat, mohon maaf, itu sangat tidak mungkin dan sangat mustahil. Gimana Mbak? Nggak mau, pasti bisa kok, Dek. Kita pasti bisa. Mbak, bukan Mau ketemu sama begitu. Gus Idris. Nggak bisa, Mbak, seperti itu. Mohon maaf, sebisa-bisa. Nggak bisa, karena kita ini ada prosedurnya. Jadi nggak bisa. Jiwo, Piye? aku bilang tadi udah dibisikin, kamu jangan ngurusin ini. Aku nggak suka ini. Aku udah bisikin kamu, jangan sampai aku marah. Makanya itu biar kita ini mencoba meluruskan, biar dia ini Nah, tapi tidak kenapa seperti tadi kamu itu. bilang iya mau ngomong sama Gus? Saya tuh mau gini Mas, ya Mbak, jajal tak omongin Gus dhisik engko piye. Tapi mungkin nggak kamu ngomong sama Gus seperti itu? Ya enggak mungkin. Ya makanya ngapain kok diain? Sekarang kalau enggak yang enggak dari awal. Mas, lah daripada dia nangis nang jalan, gelem nulungi ya. Ya, daripada nanti nama Gus Kamu jelek. jangan bertengkar, tadi lihat orang banyak malu. Ya ini loh. Iya, ini lagi usahakan sama Mas Sujiwo. Mas Sujiwo, ayo dong bantu. Enggak bisa. Ya. Kamu juga jangan ngotot. Bukan gitu Pak Zuber, maksudnya kan tadi kan katanya nggak mau dibilangin sama, maksudnya mau disampaikan sama Gus Idris. Wes gini loh Mas, angel-angel Aku mau keluar aja. Ben, Mas, ini gimana Mbak? Wes Mbak, tolong ini di anu dulu ya, dineng-neng dulu. Nanti saya musyawarahkan sama Mas Habibi wes. Terus ini gimana kan? Ya wes, sik to Mbak, aku ya butuh musyawarah sama Mas Habibi piye penake. Wes sama neng-neng sik wi. Ayo, Zubar, ayo. Ayo. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta.
kita cinta